Di materi selanjutnya atmosfer untuk kelas 10, menyusun saya sendiri Syamsuddin Lacoco, SPD guru pada SMA Negeri 6 Serang bagian Barat. Atmosfer bumi. Atmosfer adalah gas selimut yang dapat membungkus suatu planet, khususnya pada planet bumi. Atmosfer sendiri menyelimuti planet menggunakan berbagai lapisan yang sangat tebal. Bahkan jika dihitung jaraknya, kemudian akan mencapai ribuan kilometer dari planet tertentu hingga sampai ke luar angkasa. Atmosfer pada suatu planet sendiri berbeda-beda. Planet bumi sendiri akan memiliki atmosfer dengan ketebalan mencapai 1000 km dari permukaan bumi. Ada berbagai gas yang terdapat di atmosfer, yaitu argon, karbon dioksida, kripton, neon, sinon, hidrogen, kalium serta ozon, gas nitrogen, oksigen, dan uap air. Menurut para ahli geologi sendiri, pada awalnya atmosfer bumi tersebut mengandung CO2 atau karbon dioksida dengan kadar yang tinggi. Temperatur pada permukaan bumi juga ikut tinggi. Saat itu oksigen O2 belum terbentuk sehingga belum terdapat lapisan ozon di stratosfer. Hal ini disebabkan oleh sinar ultraviolet dari matahari yang kemudian sampai ke permukaan bumi dengan intensitas radiasi yang sangat kuat. Pada kondisi ini tidak mungkin ada kehidupan kecuali kehidupan di perairan terdalam hingga kemudian terhindar dari sinar ultraviolet. Sementara sekitar 3,5 miliar tahun lalu, evolusi makhluk hidup dengan klorofil yang memungkinkan kemudian akan melakukan proses fotosintesis yang memerlukan kadar CO2, maka di atmosfer ini kemudian berkurang dan sebaliknya kadar O2 meningkat. Dengan adanya proses ini kemudian terbentuklah lapisan ozon atau O3. Fungsi atmosfer. Atmosfer memiliki berbagai fungsi, diantaranya mengatur proses penerimaan panas dari matahari. Caranya adalah dengan menyerap maupun memantulkan panas yang dipancarkan oleh matahari. Kurang lebih sekitar 32% panas matahari yang kemudian akan dipantulkan kembali ke angkasa oleh atmosfer, awan, serta permukaan bumi. Lalu demikian sekitar 18% diserap oleh atmosfer atau awan. Lalu kemudian sekitar 46% sisanya baru akan mencapai permukaan bumi. Atmosfer berfungsi sebagai pelindung bumi dari berbagai benda asing luar angkasa yang dapat jatuh ke bumi dikarenakan terkena gaya gravitasi bumi. Atmosfer berfungsi sebagai pelindung bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet yang kemudian akan membahayakan kehidupan makhluk hidup yang berada di bumi dengan berbagai lapisan ozon. Atmosfer mengandung berbagai gas yang akan sangat diperlukan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bernapas, juga untuk kebutuhan makanan lainnya seperti nitrogen, karbon dioksida, oksigen, dan lain sebagainya. Atmosfer berfungsi sebagai pengatur cuaca yang kemudian akan mempengaruhi salju, hujan, angin, badai, topan, awan, dan lain sebagainya. Untuk komposisi atmosfer sendiri menjadi ukuran seberapa layaknya kehidupan di bumi. Poin penting pada fungsi atmosfer sendiri adalah melindungi bumi dari terjadinya radiasi matahari yang berbahaya. Dalam proses penyinaran matahari, sekitar 34% panas matahari dipantulkan ke angkasa oleh atmosfer, 47% mencapai permukaan bumi, dan 19% diserap atmosfer. Atmosfer ini memiliki berbagai manfaat, diantaranya yang pertama untuk oksigen. Kadar oksigen yang ada di atmosfer sekitar 20,95%. Oksigen sendiri berfungsi mengubah berbagai bahan dan zat makanan dalam tubuh menjadi energi. Oksigen sendiri berasal dari pohon. Oleh karenanya, kehadiran lahan hijau atau hutan kemudian akan sangat membantu menjaga lapisan ozon. Oksigen juga berperan sangat penting bagi kehidupan sebab mengubah zat makanan menjadi energi untuk tetap bertahan hidup. Untuk karbon dioksida yang ada di bumi adalah sekitar 0,034%. Angka ini sendiri sangat sedikit. Meski karbon dioksida sendiri dapat dihasilkan dari pembakaran lahan, pernapasan pada hewan dan manusia, juga sebagai energi yang dibutuhkan oleh tanaman. Salah satu dampak dari keberadaan karbon dioksida sendiri dapat menimbulkan terjadinya efek rumah kaca terhadap radiasi gelombang elektromagnetik. Dengan demikian, terjadilah kenaikan dengan semakin banyaknya karbon dioksida, maka kemudian akan menyebabkan terjadinya kenaikan suhu di permukaan bumi. Untuk nitrogen sendiri sebagai unsur yang paling banyak jumlahnya di dalam atmosfer bumi, yaitu sekitar 78,08%.
Kehadiran nitrogen sendiri sangat dibutuhkan oleh senyawa organik. Jadi, meski demikian, nitrogen juga tak langsung membentuk senyawa baru dengan unsur lain. Untuk neon, ada kripton, ada argon, dan xenon sebagai salah satu unsur gas mulia karena keempat unsur ini sendiri tidak mudah bergabung dengan unsur lain sehingga akan kian sulit membentuk senyawa yang lain. Sementara hidrogen dan helium, keduanya sangat jarang berada di udara kecuali pada paras yang tinggi. Gas ini sendiri sangat ringan serta sering digunakan untuk mengisi balon meteorologi. Untuk ozon, sendiri hanya dapat dijangkau di ketinggian 20 km sampai 30 km, merupakan bentuk lain dari oksigen sehingga sangat efektif menyerap radiasi ultraviolet, di mana proses radiasi ini mengandung energi yang sangat besar dan berbahaya bagi manusia. Untuk uap air, terdapat di atmosfer merupakan hasil penguapan dari danau, transpirasi tanaman, laut, kolam, dan sungai. Uap air sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam proses iklim dan cuaca karena fasenya dapat berubah. Berikut ini urutan lapisan bumi dari yang pertama atau lapisan troposfer. Troposfer merupakan suatu lapisan udara yang menempel di permukaan bumi. Lapisan ini sebagai lapisan terendah dari seluruh lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi. Pada bagian atas khatulistiwa, lapisan ini mencapai hingga 19 km. Sementara di atas kutub, lapisan ini mencapai ketinggian hingga 8 km. Di dalam lapisan troposfer adalah tempat dari semua jenis cuaca, semua perubahan suhu, hembusan angin, tekanan, dan juga kelembaban yang dapat kita rasakan secara langsung di muka bumi. Oleh sebab itu, lapisan ini lokasi berlangsungnya peristiwa cuaca, mulai dari cuaca hujan, angin, salju, kemarau, dan cuaca lainnya. Ciri-ciri dari lapisan troposfer adalah sebagai berikut. Pada umumnya, lapisan ini merupakan lapisan yang paling tipis dengan memiliki ketebalan sekitar 12 km dari permukaan tanah. Ketinggian dari troposfer berbeda-beda di setiap tempat. Pada daerah kutub, ketinggian lapisan ini sekitar 8 km, serta di daerah khatulistiwa atau daerah ekuator dapat mencapai hingga ketinggian 16 km. Lapisan troposfer merupakan lapisan yang berkaitan langsung dengan permukaan bumi serta dipakai sebagai tempat tinggal untuk berbagai jenis makhluk hidup. Tempat berlangsungnya peristiwa cuaca serta iklim seperti hujan, angin, petir, dan juga awan. Di dalam lapisan reposfer terdapat lapisan tropopause yang merupakan lapisan antara troposfer serta stratosfer. Setiap kenaikan 100 meter, suhunya akan turun menjadi 0,5 derajat Celcius sampai 0,6 derajat Celcius. Puncak troposfer mempunyai temperatur hingga mencapai minus 600 derajat Celcius. Untuk stratosfer sendiri, terletak di atas tropopause hingga ketinggian 50 km. Dalam lapisan ini, angin berhembus sangat kencang serta mempunyai pola aliran tertentu. Pada lapisan stratosfer ini juga tempat terbangnya pesawat. Di dalam stratosfer terdapat lapisan yang sangat penting yaitu lapisan ozon. Ozon adalah semacam gas yang mengandung banyak unsur kimia serta memiliki sifat yang racun bagi makhluk hidup. Pada umumnya, dalam lapisan stratosfer inilah sinar dari ultraviolet disaring sekaligus diserap sebab telah mengandung lapisan ozon dengan kadar sekitar 90%, sehingga sinar ultraviolet yang masuk ke dalam permukaan bumi tidak berlebihan. Pada lapisan stratosfer terbagi menjadi dua lapisan, diantaranya lapisan isotermal serta lapisan inversi. Lapisan isotermal merupakan berasal dari kata iso yang artinya sama serta term yang artinya panas. Sehingga dalam lapisan ini merupakan temperatur udaranya tetap yaitu sekitar minus 600. Lapisan ini terletak pada ketinggian 11 sampai 20 km. Lapisan inversi terletak di ketinggian 20 sampai 50 km. Makin ke atas temperaturnya akan semakin meningkat serta di ketinggian 50 km temperaturnya akan masih di bawah beku minus 50 derajat Celcius. Kenaikan temperatur udara yang terjadi pada lapisan ini dikarenakan adanya gas ozon. Puncak stratosfer dibatasi oleh lapisan stratopause yang merupakan batas antara stratosfer dengan mesosfer. Dengan ciri-ciri
Yang pertama, lapisan stratosfer adalah lapisan yang berada di ketinggian sekitar 12 sampai 60 km. Yang kedua, suhu dalam lapisan ini akan meningkat dengan bertambahnya ketinggian, yaitu dari minus 60 derajat Celcius pada tropospaus sampai 10 derajat Celcius pada puncaknya. Yang ketiga, dalam lapisan ini terdapat lapisan ozon yang memiliki tugas untuk melindungi bumi dari radiasi ultraviolet matahari dengan cara menyerap sinar yang berlebih. Yang keempat, serapan dari radiasi matahari oleh ozon inilah yang dapat mengakibatkan suhu udara naik pada setiap bertambahnya ketinggian. Dalam lapisan ini tidak mengandung unsur uap air, awan, ataupun debu sehingga udara dalam lapisan ini kering. Terdapat lapisan stratopause yang merupakan lapisan antara stratosfer dan mesosfer. Lapisan stratosfer terdiri atas lapisan isoterm, lapisan panas, lapisan campuran atas. Sementara untuk mesosfer, lapisan ketiga, semua peristiwa yang berkaitan dengan meteor dan sampah luar angkasa terjadi ya, atau bisa dikatakan sebagai pelindung dari meteor maupun sampah luar angkasa. Di mana pada lapisan ini dia memiliki fungsi sebagai pengantar gelombang, baik itu radio, televisi maupun telepon. Untuk lapisan mesosfer dia berada pada ketinggian 60 sampai 80 km, suhunya itu minus 50 sampai minus 70 derajat Celcius. Ada lapisan mesopaus memiliki fungsi pelindung, ketebalan 45 sampai 75 km. Semakin tinggi suhu semakin rendah. Ciri khas lapisan mesosfer bisa dilihat pada gambar. Sementara untuk lapisan termosfer adalah lapisan bumi yang berada persis di atas mesosfer dan di bawah eksosfer. Kata termosfer berasal dari bahasa Yunani termos yaitu panas dan sfer yang berarti lapisan. Termosfer mulai berada sekitar 85 km atau 53 mil di atas permukaan bumi. Dalam lapisan ini radiasi ultraviolet menyebabkan ionisasi. Selain itu juga temperatur dalam lapisan ini mencapai 90 sampai 5000 derajat Celcius. Tinggi dari temperatur tersebut dikarenakan molekul oksigen mengabsorpsi atau menyerap radiasi dari energi surya. Radiasi inilah yang mengakibatkan suatu reaksi kimia yang kemudian membentuk lapisan bermuatan listrik. Sebelum dikenal yang namanya satelit, lapisan ini berfungsi untuk membantu memancarkan gelombang radio, sebab dalam lapisan atmosfer inilah bisa memantulkan gelombang radio. Dan untuk lapisan terakhir, itu lapisan eksosfer, adalah lapisan bumi yang terletak paling luar. Pada lapisan ini terdapat refleksi cahaya matahari yang dipantulkan oleh partikel debu meteoritik. Cahaya matahari yang dipantulkan tersebut juga dikenal sebagai cahaya zodiakal. Pengaruh gaya berat pada lapisan ini sangat kecil sehingga benturan-benturan di udara jarang terjadi. Butiran-butiran gas pada lapisan ini berangsur-angsur meluluskan diri ke angkasa luar sehingga lapisan ini juga dinamakan dispasisfer atau ruang antar planet dan geostasioner. Ciri-cirinya, lapisan eksosfer terletak di ketinggian 500 km ke atas. Yang kedua, lapisan atmosfer berada di bagian paling luar sehingga pengaruh gaya gravitasi sangatlah kecil. Kandungan gas atmosfer juga sangat rendah pada lapisan eksosfer ini. Yaitu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi atmosfer bumi. Terima kasih.